Kimso Masyarakat. Di tengah kita beliau Bapak Wali Kota Pekalongan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan beliau masih semangat untuk memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Karena memang Kimso itu masyarakat. Nah, kalau pulang kok surem berarti Anda tadi di sini tidak mengikuti bahaya COVID. Oke, di saatnya kita berikan kesempatan untuk audiens ini bertanya. Mumpung ada orang yang mumpung ada ahlinya. Ahli. Kompak. Salah gaya. Harus dipaleni. Dari keterangan yang tadi disampaikan, jangan puas dulu. Karena masyarakat butuh informasi. Betul-betul butuh informasi. Anatominya COVID seperti apa, cara menghindarinya seperti apa, kemudian harus diapakan kita itu. Nah, saya persilakan semuanya untuk bertanya, acungkan tangan. Luar biasa, ngikuti temenan gitu berarti. Tetap konsen. Ya, 1, 2, 3. 3 dulu ya. Cewek ada, cewek. Cewek ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Ono. Ya. Bojone dhewe, Pak. Lah bojomu ndi? Oh, iku maksudnya. Ora gawe kesempatan. Sentimen. Astagfirullah. Begini, Mas. Waktu itu aku juga ini. Bapak Kim, saya mau tanya. Ya. Nama saya Ahmad. Sehari-hari Saya jualan bakso. Keliling kampung-kampung. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Wali Kota, mudah-mudahan bisa nanti memberi jawaban Pak Wali bisa bermanfaat buat saya. Pak Wali, saya mau tanya, kondisi COVID-19 di Kota Pekalongan sekarang ini kondisinya bagaimana? Sudah amankah atau masih menakutkan? Wedine ngertine udah aman, saya nggak pakai masker, nggak prokes, tahu-tahu saya kena COVID. Yang menakutkan, tahu-tahu saya takut, bulan sudah aman, saya nggak berani keluar-keluar, saya ketakutan yang membesar lah, takutnya wedi nemen. Itu aja Pak Wali, pertanyaan saya kepada Pak Wali Kota, kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Budi, saya mau tanya, saya kan setiap hari jualan bakso keliling, terus saya memang nggak berani pakai masker, saya nggak prokes, Pak Budi takut kalau saya washing kan itu kembali lagi Pak, itu saya takut, itu karena kita tidak berani pakai masker itu, saya takut, saya keliling kan itu kompornya kan bikin washing, bejot, bikin washing lah itu, mohon saya pencerahannya untuk bisa nanti bisa kalau nggak bahaya kan saya bisa nanti bisa prokes itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya mudah-mudahan pertanyaan Bapak Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas bisa mencerahkan saya. Matur nuwun Bapak Kim, matur nuwun Bapak Kim. Oke. Siap. Pertanyaannya cukup bagus. Langsung ini dapat dijawab. Yang kedua dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan dan juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya saya perkenalkan dulu, nama saya Wida Amalina, warga Pasir Kraton Kramat. PKK, ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwa Kota Pekalongan itu masuk dalam level 2. Ini kok ada level-level semacam ini? Kami mohon penjelasannya dari Bapak Dinas Kesehatan. Ini maksud dari level-level 1, level 2, level 3 itu yang bagaimana? Terus yang bahaya itu level berapa? Nah, kita kalau misalnya ini sudah masuk dalam level 2,
apakah untuk misalnya semacam pengajian, pertemuan rapat-rapat ataupun malah sekolah-sekolah itu sudah diperkenankan untuk tatap muka atau sudah diperkenankan untuk artinya berkumpul seperti itu? Mohon penjelasannya dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih, itu saja dari saya. Mau tanya? Ya. Orang. Iya. Siap. Untuk sementara Bapak Kepala Dinas dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung besok yang ketiga. Assalamualaikum, nama saya Haji Mudi, saya warga Pekalongan asli. Saya ingin tanya kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pak Budi ya, Hakim Mudin Pak. Di masyarakat kita masih banyak yang kurang paham tentang hal-hal kesehatan, khususnya tentang pandemi ini Pak. Yang saya ingin tanyakan itu perbedaan antara endemi, epidemi, dan pandemi Pak. Masyarakat tuh harusnya seperti apa, perilaku maupun kalau 3M itu kan mungkin di mereka sudah paham. Nah, yang saya ingin tahu penjelasan tentang endemi, epidemi, dan pandemi itu Pak. Matur nuwun Pak. Ya. Bapak, wali kota dulu. Saya dulu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Ahmad aja ini tadi ya yang tanya ke saya ya. Iya. Ya, alhamdulillah di Kota Pekalongan kalau kita bicara sekarang, ya kita bicara sekarang, kita bicara saat ini, semua alhamdulillah sudah aman dalam tanda kutip karena berbagai kasus sudah hilang baik di rumah sakit, baik di warga. Kita tracing juga terakhir sudah beberapa hari kita tracing dengan jumlah yang tidak sedikit juga, 500, 400, 300, 200. Semuanya nol warga Kota Pekalongan. Alhamdulillah kalau kita bicara sekarang kita sih aman ya. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan meninggalkan prokes, Jangan lengah ya. jangan lengah, intinya seperti itu. Kita kemarin pada awal kasus varian Delta ini hanya satu kota awalnya di Jawa Tengah, yaitu di Kudus. Ya, tapi ternyata di Kudus betul-betul kasusnya meluas sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa, Bali. Ya, akhirnya kemarin di PPKM. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Alhamdulillah kalau untuk berjualan bakso, siomay, keliling segala macam ini sudah bisa. Tetapi itu tadi kita jangan lengah karena apapun virus ini tidak kelihatan ya. Kita lawan barang goib tapi ono ki. Ya angele kok kuwi. Ini barang goib. Ora katok, tapi ono dan ya terbukti ya. Terbukti. Kemarin juga beberapa ini tidak pandang bulu juga kok virus ya. Tidak pandang bulu dalam arti menyerang siapa TNI ono, kepolisian yono, PNS yono, dokter yono, pedagang yono, Wali kota ya ada Pak. Wali kota ya, wali kota ada, wali kota bupati. Ya kemarin ibu saya juga akhirnya meninggal karena terkonfirmasi COVID, walaupun ibu saya juga sakitnya sudah lama ya, komorbidnya sudah lama, tapi ya kita harus terima itu karena memang kondisinya seperti itu. Ibu saya mantan wali kota Pak Basir itu juga walaupun beliau komorbid juga ya, ada jantung sudah pasang ring, terus ada cancer ya, getah bening ya, tapi terakhirnya adalah terindikasi COVID juga, harus dimakamkan secara prokes juga. Terus mantunya Bapak mantan wali kota ya Pak Selani ya, ini juga meninggal kondisi hamil 7 bulan. Ya, ini kemarin memang gawat sekali ya, memang gawat, tidak pandang bulu siapapun bisa tertular. Nah, ini harapannya walaupun sudah aman karena kita melawan barang goib dan nggak kelihatan, tetap prokes ini harus tetap dijalankan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita fokus kepada pemulihan ekonomi ke. Ora apa-apa, mbak dodolan bakso dodolan ditabu sak kencenge asal aja mangkoke pecah kan rugi dhewe. Ya memang tang ting. Boleh tang ting keliling ora ana sing tuku ya, makanya tabuh terus wis tang ting. Nah, ini harapannya seperti itu.
Ya, alhamdulillah semuanya lah ini untuk meningkatkan ekonomi. Kita ada program Ayo Jajan juga. Awalnya kita ajak para ASN ya. Para ASN, awalnya saya ajak para ASN untuk ayo jajan. Ya, untuk pemulihan sektor ekonomi. Ya, monggo di kaki lima, di apa, di warung dan sebagainya. Karena ASN ini kan ya yang masih beruntung lah ya dalam tanda kutip untuk gajian, isi untuk gajian. Tapi setorannya juga akeh. Setorannya juga akeh angel. Kagiane Masya Allah. Kabeh wis si bodoh-bodoh di sekolahnya ya. Ya seperti itu ya. Ini mudah-mudahan lah upaya kita. Terus alhamdulillah bantuan-bantuan kepada warga yang terdampak, baik itu PK5, baik itu yang di masyarakat, bantuan-bantuan sosial, beras, uang dari ASN Peduli, dari Korpri Peduli, terus dari pengusaha, Pekalongan Tanggap, dan lain-lain, semuanya ini sudah tersalurkan semua, dari perbankan, dari BI juga semuanya sudah tersalurkan semua ya. Mudah-mudahan ini fokus ke pemulihan ekonomi, tapi ya itu tadi, jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Intinya seperti itu. Ya. Monggo, Pak Budi. Pak Budi, ini pertanyaan saya banyak sekali, yang ditujukan ke saya banyak sekali. Yang pertama ini Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini pengertian tak lihat ini salah. juga agak ngeweng sih Pak. Rangkum masker. Rangkum masker kayak tambang. Harus. Jadi ketika kita batuk, bersin itu memang ada etikanya. Tidak dalam masa pandemi Covid pun itu juga harus ada etikanya. Ya, misalnya menutup ketika batuk mesti ditutup, bersin pun ditutup gitu ya. Nah, ketika kita ada perilaku yang salah ya, ketika pada saat pandemi ini justru kita pakai masker, kemudian kita batuk atau bersin, justru pala pinggirnya itu dilepas gitu, dilepas ya. Tapi memang kalau nggak dilepas bau ya Pak ya. Batuknya nih mangkoknya di nganoke penjual ya, repot mana. Kalau tidak pakai masker nanti bisa kemana-mana ya, batuk maupun bersinnya. Tapi kalau kita pakai masker, sebenarnya bisa lebih aman Pak. Tetapi yang perlu kita di era seperti ini memang kita harus bersiap-siap cadangan masker. Ini yang kadang kita lupa. Saya sendiri kadang lupa. Kita nggak bawa cadangan masker. Jadi kalau ingin itu ya, jadi etikanya ketika berada di banyak orang, ya memang harus tetap pakai masker. Tapi kalau misalnya kita batuk dan tidak batuk atau bersin, tapi kita tidak membawa cadangan masker, usahakan jauh dari orang, ya jauh dari orang. Kemudian kita bersin, ya atau batuk. Tapi di situ masih ada protokol kesehatan lainnya, harus cuci tangan, Pak. Gitu. Karena khawatirnya nanti dari kita kan kecenderungan kalau batuk itu pasti akan menutup dengan tangan atau apa, sehingga itu harus dibarengi dengan cuci tangan setelah batuk ataupun bersin ya itu. Jadi silahkan Pak Ahmad ya, kalau menurut saya saran saya tetap menggunakan masker Pak ya. Harus wajib jualan ya, wajib. Meskipun ngos-ngosan sidik rapopo Pak gitu ya. Nanti lama-lama terbiasa, lama-lama terbiasa. Itu yang Pak Ahmad. Kemudian kasih masker wis sekalian Pak. Kasih masker Pak Wali ini yang Mas. Ayo, Mas. Ini. Apa oleh bonus nih di Pak Wali? Maju gini. Maju digebir. Maju digebir. Ini harus mulai sekarang berjualan, kondisi capek, kondisi panas, harus pakai masker wajib ya, dan tak nganu cadang, watoke aja ning mangkoke pelanggan. Wis. Itu cadangannya Pak Wali. Oh iya. Ini cadangannya Pak Wali. Cadangannya tak kayak loro sisan. Yuk. Nggih, harus tetap prokes. Mantap. Nggih, yang kedua Mbak Tamara, ya? Tamara Oh, Oh, duh. Beda ya. Kira Tamara tuh. Oh, Tamara pesen kono main. Mulai. Setahu saya kok ada sushi juga Pak. Oh, iya.
Tambah parah. Jebule. Pak nyebut sapa nama sapa? Susilo jebule. Gini Mbak Nida, jadi sebenarnya tadi Pak Wali sudah menyampaikan ya terkait dengan level kita itu level 2, kemudian harapannya kita juga bisa turun ke level 1 ya. Iya, harus. Jadi antara zona dengan level itu berbanding lurus ya. Jadi kalau level 4 ya berarti level 4 itu dalam kondisi COVID dalam kondisi yang masih sangat membahayakan. Gimana untuk menentukan level itu sebenarnya ada beberapa indikator, parameternya ya. Di antaranya adalah bagaimana penyebaran kasus COVID-19, kemudian bagaimana kesiapan pemerintah di dalam menangani kasus COVID itu di rumah sakit ya, siap atau tidak, kemudian bagaimana perilaku masyarakat itu semuanya dijadikan indikator di dalam menentukan level ya. Jadi kasusnya banyak, misalnya perkembangannya sangat cepat. Kemudian tracing, kemudian testing itu tidak diimbangi, maka itu akan lebih parah lagi kasusnya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan. Itu yang paling tinggi levelnya. Kemudian level 3 ini semakin turun kondisinya. Kita semakin turun lagi ke level 2, berarti di situ kasusnya sudah mulai bisa terkendali, gitu ya, bisa dikendalikan, dan kasus misalnya penanganan di rumah sakit juga kasusnya sudah tidak banyak, kemudian testing tracing sudah memadai, ya, itu salah satu indikator untuk bisa turun ke level ya. Kemudian level 1 itu apabila kasusnya betul-betul sudah bisa terkendali dengan baik. Jadi semakin ke turun level berarti tingkatannya 4, 3, 2, 1 itu berarti yang 1 itu semakin baik. Atau misalnya kalau zona itu zona merah, orange, kuning kemudian hijau. Ya, jadi itu kondisi perkembangan COVID kita. Kemudian tadi apa Mbak? Kumpul-kumpul pertemuan. Ya, tadi Pengajian, ya. jadi setiap level itu ada aturan-aturannya. Level 4 kita harus seperti apa aturannya di dalam Inmendagri itu sudah ditentukan ya. Inmendagri yang terakhir itu Inmendagri nomor 43 tahun 2021 itu juga sudah mengatur bagaimana kalau level 4, level 3, level 2, level 1. Level 2 kita alhamdulillah misalnya kayak pertemuan-pertemuan di dalam instruksi wali kota itu juga sudah dicantumkan ketika kita ada pertemuan. Berarti misalnya 50% dari kapasitas tempat yang misalnya kapasitasnya 100 maka bolehlah 50 misalnya. Sekolah juga boleh tapi dengan simulasi dulu misalnya ya. 50% dulu yang masuk, jamnya dibatasi misalnya. Pedagang-pedagang yang tadi dalam rangka pemulihan ekonomi silahkan buka gitu misalnya. Tapi protokol kesehatan harus dijalankan. Makanya kita kemarin misalnya protokol kesehatan di restoran misalnya, kadang kita lihat iki kursi api-api kok diping ya, dikasih ping, dikasih silang itu berarti untuk dalam rangka tetap menjaga jarak bahwa kapasitas tempat duduk yang mestinya bisa untuk 3 ya harus 2 saja misalnya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu ketika masih dalam leveling itu. Gitu ya Mbak Wilda ya. Ya, kemudian yang agak sulit ini saya harus belajar lagi nih Pak Hakimudin ya. Bedanya antara endemi, pandemi, kemudian epidemi ya, epidemi. Sebenarnya kalau pandemi itu ya saat ini kita kan kondisinya pandemi, yaitu kondisi di mana itu perkembangan kasus itu menjadi wabah dan wabah itu sangat cepat penularannya. Maka dikatakan pandemi ya. Jadi wabah itu kondisinya menjadi wabah, artinya penularan itu menjadi cepat sekali itu maka dinamakan pandemi ya. Nah, kita itu juga saat ini misalnya Kota Pekalongan itu juga mengalami beberapa endemi. Contohnya filariasis
kita itu daerah endemi, beberapa daerah kita itu endemi filariasis. Ya, berarti endemi itu berarti di situ memang ada kasus menular, tetapi tidak secepat ketika pandemi. Ya, ya. Jadi itu apa? Varises. filariasis kaki gajah. Oh, kaki gajah. Jadi saat Sikil ini gajah, sikil gajah. kita Sikil juga gajah. misalnya endemi mengenai filariasis. Kita beberapa kelurahan juga masih endemi demam berdarah. Masih ada kelurahan yang setiap tahun misalnya selalu ada kasus demam berdarah, maka daerah itu di kelurahan itu dinyatakan sebagai endemi demam berdarah. Jadi tetapi bedanya kalau pandemi itu cepat dan bisa mematikan, dalam artinya kasus itu penyebarannya luas dan punya potensi mematikan, ya artinya kasus kematiannya tinggi juga. Tapi kalau endemi itu menular tetapi masih bisa terkendali gitu ya. Nah, ya kalau epidemi itu sebenarnya penyakit menular, Pak. Kalau ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit yang menular itu namanya epidemiologi gitu ya. Jadi kira-kira batasannya seperti itu, Pak, ya, antara pandemi, endemi maupun epidemi itu. Ya. Saya kira itu Pak Hakimuddin ya. Mantap ya. S3 dokter kesehatan. Mantap. Saya kira apa yang beliau sampaikan sudah cukup terang bagi kita. Dengan adanya informasi seperti ini, moga-moga kita bisa di masyarakat menempatkan diri kita sebagai pegiat Kim tepat, artinya bermanfaat ke masyarakat, kemudian bisa menjadi agen perubahan sosial bagi di tengah-tengah masyarakat. Oh Pak, saya melihat ada yang tidak pakai masker juga, ngeweng juga itu. Oke. Ayo Mas, ini Mas, maju Mas, maju Mas. Sopo sih kuwi? Iki jenenge Teguh. Teguh apa? Teguh. Ya, ini Bejo-bejo kelem melu. Mbak Wilda aja yang ngasih itu. Mbak Wilda ya? Pak, Mbak Wilda siapa? Cemburu, Pak. Oh gitu. Cemburu. Monggo Mas. Oleh bonus. ya, berbagai informasi sudah kita dapatkan malam hari ini. Saya minta closing statement dari Pak Wali Kota tentang apa-apa di Kota Pekalongan ini Tentang berkaitan dengan pandemi ya, wabah ya. Ya, Prokes. ya, ini Pak Zainal Muhibin dan Pak Amak, ya, memang untuk pandemi ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi kita, ya, sudah zaman Nabi Muhammad SAW ini sudah ada, ya. Jadi pada satu ketika di kota Qoun, ya, di kota Qoun itu ada wabah penyakit, ya, dan pada waktu itu Nabi melarang dalam arti untuk masyarakat Qoun ini keluar dari wilayah kota dan yang dari luar tidak boleh masuk. Nah, ini hampir sama sebetulnya, ya. Jadi aturan-aturan tentang PPKM, aturan-aturan tentang penyekatan supaya di wilayah A tidak boleh masuk ke wilayah B karena ini situasinya sedang tidak kondusif. Ini sebetulnya sudah ada dari sejak zaman Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan ini tetap bisa ditekankan. Dan untuk prokes sendiri itu, ya bahasa Pekalongannya ya prokes ki senajan pedes, tapi ya insya Allah netes, ya. Mantap. Seperti yang kita lakukan kemarin pada saat PPKM darurat, walaupun berat kita menjalankan prokes, berat kita para pedagang tidak boleh berjualan, jalan-jalan disekat, lampu dimatikan, tapi alhamdulillah hasilnya pada saat ini 0 pasien di rumah sakit. Alhamdulillah. Mungkin itu. Ya, barangkali Pak tadi ada closing statement. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi, ya, ikhtiar kita di dalam melaksanakan pengendalian penanganan COVID ini saya kira perlu dilengkapi dengan vaksinasi COVID-19. Jadi itu yang kami pesankan kepada seluruh warga Kota Pekalongan ketika ada kesempatan untuk pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di sentra-sentra
pelayanan vaksinasi, silahkan untuk datang mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID. Saya kira itu. Oke. Ya. Luar biasa. Aplaus untuk beliau berdua. Pak Wali dan Pak Dinas Kesehatan Kota Pekalongan masih rahat Jani. Tapi sudah lu. Masih ngerti dulu. Sudah lu. Masih tunggu sekotot. Ngerogolan. Betul ya, rahat ya. Dan Rahat. beliau berdua ternyata Sense of humor tinggi ya. malah nguyoni aku. Artinya aku khawatir jangan-jangan hostnya ganti Pak Wali. Kelangan job. Pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada, usai sudah perbincangan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.